Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Tadi udah istirahat sebentar ya, udah break siang. Udah break dulu untuk mengisi perut ya bro ya. Nanti nih MC sama panitianya nggak makan dulu semaput nanti bro. Jadi kita makan dulu biar tenaganya fit lagi ya. Pak Sarto naik, ayo nemenin saya di sini. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Ini udah adzan ya, kita udah bisa memulai acaranya lagi. Tapi ini Pak Sarto, biasa ya kita ya, duet lah ya. Ini kita mungkin sekitar 30 menit atau 20 menit lah ya Mas ya, serambungnya lah ya. Tadi kan absennya mulu sih Mas, seperti karet biasa ya Mas ya. Keterangan jam 9, jam tengah 10, mulai 30 menit kemana ini? Bang. Panitia jadi mulur ya. Oke, sebelum kita berbagi double siapa ya? Iya. Aku ada satu nih, bagiin dulu lah Pak. Ya, Iya. tadi aku melihat ada satu orang yang fokus buat ngamatin Pak, nyampe kayak gini Pak. Oke, kodamnya keluar ya. Oke, ini saya perhatikan ada sebenarnya banyak sih Pak, semuanya sih Iya. bagus ya Pak ya. Antusiasnya bagus. Bagus. Ini juga pertanyaan bagus-bagus semua ya Pak. Nih, Pak Sarto tadi keluar ke belakang ya Bro ya. Beli puyer sama paramek. Saking bangunnya ini Bro, aku juga keringet dingin nih Bro. Nyampe nggak jadi makan seroto saking puyengnya. Aduh, diapit banget ke Pak lah. Patir kabeh maning ya Pak ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Bagus-bagus ya Pak ya. Iya. Tapi kita bagikan ini saja dulu ya Pak ya. Iya. Ini saya lihat ada yang fokus banget ya ini ya tadi ya. Aduh Jan, fokus semua sih Pak ya. Iya. Tapi ada mirip Arjuna itu kok Pak. Ya ada. Ada Pak. Yang mana tuh, Tak Mas? bisikin nih, tak bisikin nih, Yang mana? tak bisikin dulu ya. Oh Nah. iya. Itu saya dari tadi apa ya Mas? Auranya tuh keren banget loh Bro. Kayaknya Karena mungkin melihat Mas Dedi loh Mas. bukan. Seperti artis loh katanya loh. Bukan. Yang jelas intinya orangnya kayaknya lucu loh Pak, tebakan saya loh. Oh, jangan seperti itu lah. Oh, itu seperti itu kelihatan lucu gimana sih? Orang kok dikatakan lucu. Nggak boleh gitu. Oh iya Pak ya. Oke langsung aja ya Bro ya. Saya nggak kenal namanya siapa Pak. Iya. Cuman tadi fokus banget loh Pak, ngeliatinnya loh Pak. Karena melihat mentornya itu loh. Iya, tapi kan dia terlalu fokus. Iya. Kalau saya ngelihat dia, saya kehipnotis jatuh pingsan. Oke Bro, langsung aja panggil ya Pak ya. Langsung aja, Itu mas-mas yang pakai kacamata siapa Mas tuh? Yang pakai kacamata yang itu. Lah itu yang ditepuk tuh. Ya, maju Mas, silakan Mas, ini Mas. Waduh, ini mau kehipnotis aku Pak. Aku istighfar 25 kali. Astaga. Kalau enggak aku semaput Pak. Oke Mas ya, kenalan dulu dari siapa? Tiga. Dari Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ini Pak, saya baru tahu nih Mas, ternyata ininya warnanya emas Bro. Ini kalau jatuh di kilo, berapa kilo dia segramnya ya? Oh iya di gram ya. Oke ya Bro, ini ada kenang-kenangan dari saya dan Pak Sarto dan Lumi, ini ada botol spray. Dibuka dulu Mas, kiranya nanti kosong, nanti di rumah komplit. Mau di pensil kasih hadiah kosong, nanti ada botol hairspray embun ya dari Lumi ya Mas ya. Semoga bermanfaat ya. Oke Mas ya, terima kasih Mas Dika, salam kenal ya. Salam kenal. Jangan lupa, boleh promosi? Belanja di Dedi Pensil ya. Oke ya, jangan lupa yang lain juga. Tepuk tangan Mas Dika, buat Mas Dika. Oke, Apalagi Mas Dedi? aku jujur aja kalau ngeliat ini nggak kuat. Sebabnya? Pertanyaannya bagus-bagus banget. Semuanya itu menunjang. Iya, ini paramek tinggal satu, sisain buat saya. Iya. Aduh, pusing banget ya Bro. Ini gini aja Pak Sarto ya, ini dikocok aja. Oh ya? Dikocok aja Pak. Ini kita ambil 10 Bro. Bingung banget Mas Wawan. Kita kocok sampai 10, tapi ini yang rata Pak. Maksudnya putih-putih semua, nanti teman-teman saya panggil suruh ngambil satu, jadi netral Pak. Iya betul. Tapi saya mengantongi satu ini yang untuk dapat hadiah Utama. mesin utama ini ya, yang Kimai ya Pak ya? Kimai ya. Nanti ada teman kita panggil, udah saya kantong ini, pertanyaan bagus banget yakin Bro. Ini dilaporkan ke pihak Lumi, kayaknya bisa dapat kontrak ambasador. Betul. Gantiin Dedi Pensil. Ini resiko pihak Lumi tahu, Dedi Pensil diganti brand ambasadornya ini nih. Gimana Pak? Nanti kita nggak ada event lagi gimana? Oh iya, bahaya itu. Apa ini jangan ya? Buang aja. Jangan. Oh ya netral aja udah terlanjur ya nanti. Wah, ini masukin saku dulu ya. Sangat mendukung. Oke. Ini saya minta tolong ke Mas Taufik nih. Nih dikasih nih Pak. Iya.
dikocok. Mas Alik maju sebentar Mas, ini Mas, kita Ambil, Mas. berkolaborasi sebentar. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Iya, jangan di ini Pak, jangan diintip ya, langsung ambil aja. Ambil aja. Takutnya nanti skenario. Oke, jangan di dulu. Oke. Oke ya bro ya. Oke, cukup. Terima kasih Mas Alik. Siapa dulu yang mau baca? Mas Dedina dulu. Tapi cek dulu. Siap. Takutnya pertanyaannya Oke. susah ini nanti saya Iya. nggak bisa jawab. Bareng-bareng ngecek ya. Oke. Pertanyaan Jangan dari dibaca dulu, pelan-pelan dulu Pak. Santai loh Pak, jangan langsung nyerang Pak. Nah kayaknya ini Pak satu aja lah. Junior ya ngalah lah, oke ya. Tapi jangan dibaca dulu Pak, jangan dibaca dulu, pegang dulu ya. Ini ada satu pertanyaan ya Pak ya, ini taruh tas dulu. Ini kita kasih ini dulu ya, buat pemanasan ya Pak ya. Oke, yang naik ke panggung dapat keep ya. Iya. Itu aja ya. Iya. Silakan Pak Sarto, dibacakan nanti orangnya naik ke panggung. Oke, silakan Pak Sarto. Dari Mas Robi. Mas Robi ya, nih dapat keep baru nih. Maju Mas Robi, silakan. Mas Robi, yang namanya Mas Robi. Oh ini, waduh, salam kenal Mas Robi. Iya, salam kenal. Oke, ini di sini Mas tengah aja Mas. Bang Dek. Oke, Pertanyaannya ya. ya suruh baca sendiri aja Pak, silakan Pak. Suruh baca sendiri aja Pak. Nah itu nggak apa-apa. Cek. Suruh baca sendiri aja coba. Bang Deddy, saya mau konsultasi. Saya baru buka pangkas baru-baru ini dan sedang tahap merintis. Pertanyaan saya, apa ada tips promosi yang ampuh untuk tukang sur baru seperti saya? Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Robi. Mati ya Pak ya. Oke, ini pegang dulu. Tapi jangan dibawa pulang dulu ya. Silakan nih Pak Sarto juga mampu sama aja karena beliau juga senior udah. Untuk promosi yang ampuh untuk tukang cukur baru seperti Anda. Oh iya. Nah tanya dulu Pak, barunya berapa lama dulu? 1 bulan lebih. Oh ini berarti masih ABG bro. Baru banget. Baru 1 bulan berarti belum 40 hari nih. Iya, nih Pak, bentar Pak. ABG atas bawah gondrong. Bukan ABG itu maksudnya Pak ya. Rambutnya kumisnya loh, ini gondrong maksudnya loh, jangan pada ngeres ya. Oke, silakan Pak Sarto, sama aja jawabannya pasti. Ya pasti kan tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan ini ya. Yang pasti promosi. Kalau untuk promosi yang ampuh, kalau yang pernah saya lakukan tempat saya itu setiap hari Jumat itu saya gratis. Alasannya apa alasannya Pak? Nah, yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Deddy, niat pertama itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua memang segala sesuatu itu harus diiringi dengan ibadah. Betul, bagus itu. Tepuk tangan buat Pak Sarto, keren juga ya. Kenapa saya memilih hari Jumat? Saya yakin insya Allah hari Jumat itu punya nilai plus sendiri. Berkah ya Pak ya mungkin ya. Insya Allah. Kenapa saya waktu itu memilih setiap hari Jumat gratis selama 1 tahun dulu Mas Deddy? Ngeri, serius Pak. Alhamdulillah. Saya dulu waktu pertama buka selama 1 tahun setiap hari Jumat itu saya gratis. Ngeri ya bro ya. Itu mungkin bisa bermanfaat buat Mas Robi ya. Tinggal dikombinasikan dengan idenya Mas Robi tambahannya, diinovasi loh ya. Idenya Mas Sarto kan seperti itu, tambahin bumbu sedikit versinya Mas Robi. Jadi antara idenya Mas Robi dan Pak Sarto dikombinasikan jadi satu, timbul ide spesial martabak, telur, lengkap, sapi, ayam dan lain-lain seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Robi. Silakan panggil siapalah, yang penting jangan orang yang makhluk halus lah yang ada di sini aja dipanggil suruh ngambil, silakan terserah Pak Sarto. Kenapa saya pakai kotak-kotak tolong ambil Mas? Oh, ngeri no tuh. Ini temannya Genji apa ya Pak ya? Genji ya, gitu bukan ya Pak? Serem ya. Iya, kenalan dulu Pak Sarto. Dari mana? Dari Bukan Teja. Bukan Teja Mas. Rido. Mas Rido. Sini Mas Rido, lewat ke tengah. Oke. Kenalan dulu sekali lagi dengan Mas siapa? Rido. Mas Rido, bukan Rido Roma Irama itu. Judi. Berapa bewok Mas? Oh kurang brewok ya. Kita kasih itu apa? Obat brewok itu loh. Yang dari Malaysia itu loh siapa? Wah doyok kayaknya tumbuh ya. Ini udah lama nyukur apa gimana Mas? Kenalan dulu. Belum. Belum berapa? Baru 6 bulan. 6 bulan udah lumayan jalan ya Pak ya. Tinggal konsisten sama semangat sama yang tadi pakai Mas ya. Walaupun banyak pesaing-pesaing, Mas Robi optimis saja. Pesaing, kita duduk bareng bersama, ambil solusi, kita duduk bicarakan baik-baik loh. Kita bukan iya oke. Intinya anggap saja teman-teman kita tuh bukan pesaing Mas. Kita kan mencari rezeki bersama.
Kita duduk bersama, majukan syukuran bersama, angkat derajat tukang cukur bersama-sama. Oke Pak Sarto, saya mau pilih dulu nanti. Nanti dulu. Oh iya, diambilin dulu dong, itu diambilin. Biar netral. Ini ada sisir komplit Pak Sarto. Sisir komplit, sisir styling. Pokoknya buat kegiatan salon, barber juga bisa. Ini buat bikin French crop, pola bagian atas juga untuk tekstur bagus banget. Ini banyak lah, kurang lebih ada beberapa 12 macam atau berapa nih saya lupa. Silakan. Udah dipanggil? Oh, terima kasih ya Mas. Cuman ngambil dulu, nanti siapa tahu dibaca. Oke ya. Tepuk tangan buat Mas. Terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Ridho. Tepuk tangannya bro. Oh, yuk pulang lah, pulang. Pulang ini loh. Silakan Mas Sarto. Nih yang dapat nanti Mas Robi dikasih satu nih loh, 12 ini banyak loh yang diambilin loh. Silakan Mas Sarto. Iya. Pertanyaannya dulu aja, jangan orangnya. Bagaimana menyikapi mantan karyawan yang sudah buka pangkas rambut sendiri dengan jarak yang masih dekat tanpa izin terlebih dahulu, dan untuk kedepannya apakah perlu ada perjanjian tertulis? Nah, ini pertanyaannya dari Mas Firmansyah. Yang namanya Firmansyah siapa? Masuk, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Firmansyah. Kita perlu cek KTP-nya dulu, belum cek KTP bukan? Oh iya benar. KTP Firman bener ya? KTP-nya Oke. mana? Ya udah nggak apa-apa. KTP nyusul Pak lah. Oh, KTP Sini lihat sini Pak, Mas Firman sini. Suruh dibaca ulang sendiri Pak. Takutnya ini kan tulisannya kan bingungin ya. Silakan. Bagaimana menyikapi mantan karyawan yang sudah buka pangkas rambut sendiri dengan jarak yang masih dekat tanpa izin terlebih dahulu, dan untuk kedepannya apakah perlu ada perjanjian tertulis? Oke, terpotong sebentar ya Pak ya. Ini berhubung mantan karyawan, Mas Sarto aja. Kalau mantan pacar, mantan kekasih itu urusan saya. Oke? Mantan playboy ya. Dia Mas Sarto aja silakan, mampu lah, dijawab aja silakan. Ya, kayak gini ya. Pertanyaannya itu kita kembali yang dari awal saya sampaikan, kenapa saya bentuk sebuah paguyuban. Kembali kalau sudah di paguyuban, paling tidak kan kita sudah koordinasi. Masalah tarif tolong harus sama. Kalau perjanjian tertulis itu saya kira nggak usah. Yang penting kalau kita sudah sama-sama satu wadah, saya yakin kita jadi sedulur, kita nggak usah bermusuhan. Ya, kita jangan menganggap yang tadi disampaikan Mas Dedi, jangan menganggap bersaing itu nggak usah. Yang penting kuncinya apa? Kuncinya kalau kita bersaing, ya bersaing yang sehat, bersaing masalah kualitas. Tapi memang harus ada komunikasi, Nah, yang sudah saya jalani kemarin, begitu ada yang buka, saya silaturahmi. Saya dan rekan, palingnya 2 orang, 3 orang, saya ke sana, itu sambil ngecek lah ya, ngecek. Ini gimana ini? Akhirnya kan kita jadi tahu. Ya jelas intinya pertanyaan Anda berarti intinya ya jelas harus dengan komunikasi sana. Itu seperti itu aja. Oke ya. Ya. Cukup ya Mas ya. Oke, selamat dapat sisir komplit nih ya Bro ya, buat kenang-kenangan ya Bro ya. Ini harganya nggak seberapa, tapi kenang-kenangan dan manfaatnya untuk mencari rezeki luar biasa. Semoga bermanfaat ya Bro ya. Salam kenal dari saya Dedi Pensil dan Bapak Sarto ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Bro. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuka cabang baru dan langkah-langkah apa yang harus disiapkan? Ya, pertanyaannya cukup bagus ya. Cukup bagus, silahkan Mas Sarto, nggak apa-apa. Kalau tadi, nun sewu ya Pak, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh mentor tadi sama Mas Dedi itu, saya yakin itu sudah tercantum semua di situ. Nah, itu tinggal kita menggarisbawahi mana apa langkah kita yang tadi disebutkan oleh Mas Dedi, tinggal kita menjalankan. Saya yakin itu berarti langkahnya yang pertama itu nun sewu Pak, nabung niku kata Mas Dedi itu. Setelah menabung kan berarti otomatis kita punya modal. Nah, itu harus. Terus kemudian Mas Dedi tambahin. Oke, tambahin. Mungkin kan bapaknya kan melihat faktor usia ya Pak ya. Yang bapak tanyakan kan, ini maksudnya kalau faktor usia, ini permisi Pak. Faktor usia ini kan biasanya kan, ini pertanyaan kan, bagaimana caranya membuka cabang baru, langkah-langkah apa yang harus disiapkan. Oke Bro ya, ini pertanyaan sangat bagus. Ini buat yang muda-muda Pak ya, itu silahkan dicoba seperti yang saya
tadi utarakan. Cuman kalau seumpama faktor usianya sudah kayak bapak, ini beda cerita pak. Ya gimana? Beda cerita. Paling langkah pertama itu versinya banyak ya pak ya. Kita nggak bisa sebutin semua ya pak ya. Kita ambil satu aja ya. Iya, boleh. Jadi bapak harus melihat potensi baik dari mungkin keluarga atau saudara atau keponakan atau siapapun itu yang mau diajak kerjasama untuk membuat yang tadi itu pak. Sebentar pak, satu pertanyaan pak. Sesuai pertanyaan tadi pak. Jadi bagaimana cara membuka cabang baru? Langkah-langkah apa yang harus disiapkan? Ini saya jawab versi keadaan bapak ya pak ya. Iya. Jadi bapak kan faktor usia ya pak ya. Usia juga kadang kendala modal. Modal kan kadang namanya faktor usia pak ya. Udah banyak ini buat itu lah satu-satunya itu bapaknya alangkah baiknya ya pak ya melatih terdekat dulu pak. Ya pak ya, melatih terdekat dulu dari teman-teman apa saudara bapak atau keponakan atau siapa yang mau aja dan mempunyai semangat juang tinggi. Tapi seumpama bapak ada modal sangat gampang pak. Mampir aja ke tempat saya, siapin tempat, nanti terisi sama tempat sama karya apa sama alumni saya. Sangat mudah kan? Tinggal nanti bapaknya, Pak ini ada tenaga lulus kursus, mau apa enggak? Cocok atau enggak? Kalau cocok, bawa ke sana, komunikasi, terbuatin sistem sekalian. Sangat mudah pak. Jadi gunanya jaringan seperti itu pak. Ada peribahasa tak kenal tak sayang. Banyak solusi bro. Serius pak, ini saya nggak omong kosong. Kita buktikan kalau yang emang ibaratnya perlu bukti, silahkan ke bawah saya. Cuman namanya jodoh dengan calon karyawan kita itu apa ya, jodohnya beda-beda pak. Kadang si A nggak cocok di tempat saya. Contoh ya, si B nggak cocok. Begitu juga nanti bisa cocok, bisa enggak seperti itu pak. Tapi seumpama kita punya jiwa kepemimpinan yang tadi saya sebutin, insya Allah mereka bakal betah di tempat kerja kita. Karena kita memanusiakan manusia untuk sejahtera. Oke, cukup ya? Tepuk tangan buat bapaknya. Kasih hadiah pak. Dapat 2 kali ini pak ya. Rezeki anak soleh. Rezeki bapak soleh. Oke, terima kasih pak. Assalamualaikum sedulur. Iya. Bagaimana untuk tetap eksis di usaha kami yang umur sudah tua, sementara banyak kaum muda yang bermunculan di dunia persyukuran. Oh gitu ya. Darah muda, darahnya para ABG. Kayak gitu ya. Oke, seperti kayak lagunya Roma Irama ya pak ya, fan-nya paling ya. Oke, Pak Sarto aja nggak apa-apa, silakan, sama aja sih. Mau Dedi Pensil, mau Pak Sarto sama aja, yang penting ambil positifnya saja. Silakan. Berarti perasaannya memang sama pak. Dalam arti memang saya juga mengukur diri saya sendiri. Saya sekarang udah 50 tahun, sementara sekarang banyak banget pendatang-pendatang muda seperti ini. Kadang-kadang saya pun, kayaknya ini salah sanggup ya mbak, apa jenenge pesaing-pesaing muda seperti ini. Sarannya satu mbak, insya Allah kita harus selalu belajar. Dengan kita belajar, saya yakin kita bisa mengikuti era sekarang. Itu seperti itu aja Mas Edi. Kemudian, memang di ini salon mencakup semua dengan laki-laki dan perempuan ya. Apa khusus salon ya? Salon sama rias pengantin. Oh sama rias pengantin. Tapi tetap yang sehari-hari kan kalau nggak ada jawab rias kan sehari-hari di salon. Salon ya. Itu. Yang pasti kuncinya adalah selalu belajar. Dengan belajar kita yakin pasti insya Allah kita akan ketinggalan. Itu seperti itu aja mbak. Sama mbak, perasaannya saya juga semakin kesini semakin umur, sementara kalau kita lihat iya sekarang kan muda-muda semua seperti ini. Kalau lihat sekarang kan munculnya barber semua. Kalau saya juga cenderung ke tradisional mbak. Saya bukannya itu pangkat biasa gitu aja mbak. Yang penting kuncinya memang itu harus belajar terus jadi berinovasi mbak seperti itu. Gimana? Ada tambahan sedikit. Oke, pertanyaannya sangat bagus nih bro. Paling tambahan sedikit, tambahan sedikit ya pak ya. Jadi gini teman-teman di sini pasti punya jawaban masing-masing ya bro ya. Baik Mas Aji, Mas Baru, Mas Pelo, dan pasti bisa menyikapi lah ya bro ya. Cuman versi orang kan masing-masing loh. Jadi semua jawaban itu bagus mbak. Tinggal kita bisa introspeksi diri, ikhlas menerima jawaban yang tadi enggak dan sambil dipelajari. Jadi walaupun di sini kami yang menjawab, tapi juga jawaban kami pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan semua orang tuh berhak menjawab masing-masing versinya masing-masing untuk supaya apa? Belajar ke depan loh untuk mengambil keputusan. Contoh ini kan ada pertanyaan gini nih, ya Pak. Ada pertanyaan, bagaimana untuk tetap eksis usaha kami yang semua sudah tua sementara banyak
kaula muda yang bermunculan di dunia persyukuran. Mohon solusinya. Jadi teman-teman juga harus bisa belajar juga menjawab dalam hati, belajar ngambil keputusan sama jawaban untuk berlatih ini loh Pak Lur. Oh berarti mungkin aku maju tua kudu nyiapna kayak gini seperti itu loh. Jadi iya ini ada tambahan Pak ya, ada tambahan. Jadi jawabannya Pak Lur itu juga tepat, bagus. Cuman ya ada tambahan sedikit. Setiap orang boleh menambahi loh Pak. Ini saya nambahin bukan berarti saya lebih pintar dari Pak Lur, tidak. Cuman kita kolaborasi pendapat untuk menciptakan suatu pendapat yang lebih bagus. Seperti itu ya. Paling kalau versi saya Bu ya, versi saya ibunya harus siapkan regenerasi baru Bu. Regenerasi baru. Yang seperti saya bilang ke bapaknya ya, boleh kalau seumpama apanya anaknya ibu atau apa ada yang suka bidang salon, ya Bu ya, dikhususkan, diajarin ke tempat spesialis untuk salon atau rias, cuman yang lebih ke modern di era-era sekarang. Seperti itu. Contoh jadi ibu, contoh ada customer ya, yang sekiranya ibu nggak tahu cara tekniknya atau lain-lain, karena sekarang banyak teknik, banyak produk dan lain-lain untuk mengkombinasikan hasil karya yang bagus. Terus ibaratnya anaknya ibu dikhususkan, dibelajarin di tempat-tempat yang updated yang itu ya, update yang skill terbaru dan lain, otomatis nanti bisa mengkombinasikan, mengimbangin keadaan ibu loh. Sama namanya stamina Bu. Semakin tua stamina turun loh Mas. Pasti Mas. Pasti Mas. Ibaratnya kayak Mas Aji sekarang mampu nyukur 50 orang. Contoh ya. Berjalannya waktu Bu, 2-3 tahun, 5 tahun ke depan pasti menurun. Karena faktor pandangan, faktor fisik dan lain berkurang. Makanya apa? Ini poin yang sangat penting nih. Mana tadi nih? Bentuk tim untuk regenerasi dan keseimbangan tempat usaha kita. Kalau pengen tetap eksis. Kalau saya mungkin ya Mas, nggak bentuk tim ya Bu ya. Udah guling Pak. Nggak bisa di sini, saya lagi nyukur Bu pasti Bu. Aduh, keliga, remason, ya kan? Capek, hujan-hujanan. Lah, untuk antisipasi itu Mas. Jadi saya bisa santai-santai seperti ini Bu. Menyiapkan regenerasi baru dalam catatan dia mau dan suka di bidang itu. Walaupun sumama nggak suka, alangkah baiknya dicoba dulu. Siapa tahu emang dia jodohnya di bidang itu. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Ininya siapkan regenerasi baru untuk keseimbangan dan kestabilan usaha kita supaya kita bisa bersaing dan bertahan. Paham ya Bro ya? Bersaing dan bertahan. Karena setiap tahun ada potensi-potensi baru keluar dengan konsep-konsep lebih modern dan lebih update lah seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih buat Mas ibunya. Kasih tas Pak. Ini ibu kan didik dengan tas. Tas Lumi ya. Tepuk tangan buat Mbak Wati. Hal penting apa saja dalam mengelola usaha barbershop dan bagaimana cara manajemennya? Tadi yang disampaikan Mas Dedi itu terkait dengan harus analisa. Analisa itu berarti kan kekurangan-kekurangan apa yang sudah berjalan. Kemudian untuk memajukan berarti kan harus berinovasi. Nah, itu yang kedua, ada poin 2 itu penting banget Mas Dedi. Iya benar Pak, benar. Itu penting banget itu. Harus beranalisa. Itu hal penting. Kemudian harus berinovasi. Kemudian kaitannya dengan manajemen. Manajemen itu tidak jauh dari keuangan, Mas. Terus solusinya? Menabung. Oh iya. Yang pasti, kalau untuk memajukan usaha, kuncinya satu, harus manage dengan baik, kemudian menabung. Dan jangan lupa eksistensi tetap harus eksis. Betul. Buka tutup tepat waktu, eksis terus. Nah, itu makanya tadi di depan saya menyampaikan manajemen waktu. Sangat mendukung usaha kita, Mas. Manajemen waktu itu, Mas. Tambahin Mas Dedi. Oke, itu udah bagus banget lah Pak, udah bagus banget. Tinggal intinya, oh ini tepuk tangan tuh Mas Pelo, ini bagus nih ya. Bagus sih, kasih bonus nanti lah ya. Bonus apa nanti ya? Oke, berarti itu seperti apa kenapa? Oh ya nanti, apa? Itu udah bagus banget Pak Sarto. Tapi ya kembali lagi nanti belajar dan terus belajar itu lebih penting ya Pak ya. Karena kayak kita juga di sini juga belajar Mas. Di sini kita juga belajar, sama-sama belajar untuk introspeksi diri untuk supaya lebih baik lagi Mas. Jadi intinya jangan mudah puas dengan apa yang kita dapat. Betul. Terus belajar dan belajar. Betul. Pak Guyibanya udah bagus, Masnya bisa main ke tempat teman-teman yang sudah maju usahanya untuk berkembang, tinggal berbagi manfaat loh Mas. Contoh Masnya, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan Mas. Contohnya
saya ahli di manajemen ya mas ya. Masnya mampir aja ke teman-temannya, mas aku ini. Dan saya juga pasti punya kekurangan, mas nyari cewek yang cantik gimana mas? Karena kan saling ini loh pak, kombinasi loh pak ya. Jadi ininya belajar dan belajar terus mas. Terus yang tadi bener, udah disebutin semuanya mas. Nanti masnya kalau bisa saran saya itu di foto aja mas. Nanti buat kalau lagi santai mau tidur atau lagi gak ada pelanggan, dipelajari lagi, pelan-pelan dipraktekkan, diperbarui dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 sampai terakhir seperti itu mas. Jadi ininya apa ya, harus introspeksi diri dan harus benar-benar melawan rasa malas lah, kunci seperti itu pak ya. Karena kalau diutarakan banyak banget jawabannya mas, paling seperti itu aja lah ya. Cukup ya? Cukup? Oke, nanti kalau kurang lengkap ya bisa hubungin Pak Sarto, bisa konsultasi. Oke, ini hadiahnya mas ya buat kenang-kenangan ya mas ya. Tepuk tangan buat mas siapa tadi? Mas Tito. Mas Tito yang meriah bro. Melalui apa sajakah promosi yang dilakukan oleh dunia barbershop sebagai strategi menjalankan bisnis untuk mencari pelanggan, selain dari kualitas si tukang cukur itu sendiri? Oke, Pak Sarto silakan jawab, nggak apa-apa, sama saja. Nah, kayak gini ya. Kalau kita melalui apa sajakah promosi yang dilakukan, tadi juga kita kembali kepada materi ya. Bahwa Mas Dedi sudah banyak menyampaikan, sekarang kan zamannya medsos mas. Itu saya yakin mendukung sekali mas. Kalau terkait dengan apa saja, itu berarti kalau strategi tadi disampaikan oleh Mas Dedi. Kalau trik, saya yakin panjenengan juga sudah bisa. Tapi saya yakin karena sekarang era udah medsos, udah era digital, itu saya yakin kunci dari usaha itu seperti itu. Nah, kemudian memang kualitas itu sangat penting mas. Makanya tadi saya menyampaikan belajar dan belajar. Saya yakin, Nun Sewu ya, kalau yang saya rasakan, saya nyukur sudah 30 tahun ya. Kalau zaman dulu saya itu nyukur model itu terbatas. Kalau sekarang tuh model banyak sekali mas. Banyak sekali, ada yang baru tuh. Oh iya. Empek-empek apa itu pak? Cakmak apa empek-empek apa batagor itu pak? Ada model baru itu pak. Model itu caranya itu medsos itu mas. Saya yakin itu strategi paling jitu itu seperti itu mas. Paling Kita juga harus selalu ditingkatkan. Itu kita harus jangan males-males. Yang tadi disampaikan oleh Mas Dedi, jadi wong aja males. Saya yakin kunci keberhasilan. Paling tambahan sedikit pak, medsos itu kan dimanfaatkan untuk sebaik mungkin mas. Bisa lewat IG, ya kan, Facebook atau status WA atau apapun itulah ya di internet kan bisa dimanfaatkan pak. Cuman kalau lagi harus kita juga harus memanfaatkan media dengan baik loh pak. Tidak boleh menyerang lewat media ke profesi lain. Contoh, masnya nggak suka sama saya, contoh ya, nggak boleh mas. Jangan sesama profesi kalau bisa ada sesuatu ya jangan di lewat media lah pak ya. Itu juga masuk kesannya kurang bagus pak. Ya, jadi media itu harus digunakan sebaik mungkin pak. Tidak boleh untuk menjatuhkan saingan kita. Itu kadang seperti itu pak. Ada oknum ya yang sumpama dia kurang dewasa ya mas ya, bisa menggunakan media itu buat menyerang kita, walaupun kita nggak seperti itu. Tapi biarkan saja, semoga waktu yang menentukan pasti tahu sendiri. Seperti ini mas ya. Jadi ini Pak Sato yang ngasih nih, kasih alat cukur manual. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, buat manfaat ya mas ya, buat selalu belajar ya mas ya dari sejarah ya mas, jangan melupakan sejarah ya. Oke, tepuk tangan buat mas bro. Kalau saya yang saya terapkan itu fleksibel mas Dedi. Oke, siap. Gimana? Kalau saya fleksibel, ini yang saya jalani loh, yang alhamdulillah saya jalani dengan rekan-rekan. Kalau saya itu 50-50 mas, 50-50. Kemudian, Nun Sewu, kalau untuk operasional terakhir, kalau makan dan sebagainya itu saya yang tanggung. Itu yang saya jalani. Operasionalnya kurang lebih kalau dirupiahkan berapa biar ada gambaran teman-teman? Atau satu kepala atau dua kepala? 20.000 mas Dedi. 20.000. Kalau 20.000 memang saya kasih setiap hari kepada partner saya. Oh gitu. Memang itu di luar yang di luar 50-50, jadi 50-50 untuk hasilnya. Betul. Ya kan? Terus kita tambahin nih 20.000 buat uang makan dan rokok gitu loh ya. Buat apa terserah gitu ya. Saya seperti itu. Alhamdulillah anak buah saya itu rata-rata 10 tahun semua baru keluar. Ngeri ya Pak ya? Iya. Itu Mas Supri berapa tahun ikut Pak Sarto? Kalau yang di Seroge saya udah 20 tahun mas. 20 tahun. Ikut Mas Sarto? Yang satu 12 tahun, yang satu 13 tahun. Waduh, lama ya Bro, betah ya. Tepuk tangan buat Mas Sarto.
Nanti jangan pilih dulu, aku belum ketambahin. Ini main sarong aja ya Pak. Belum disuruh turun. Oh ya nanti nyukur siapa lah satu lah ya. Besok buat acara collab mungkin ya. Oke, tambahin lagi Pak, udah cukup atau tambahin Pak? Tapi Mas jadi aja. Oh ya, tambahin sedikit ya Mas ya, buat lebih ini loh Pak. Antara pendapat senior dan junior kita kombinasikan kan jadi istimewa Pak. Oke ya Pak ya? Jadi Mas Sujarwoto namanya Omah Cukur. Udah berapa lama? Udah lama nih, termasuknya udah menengah senior lah, 5 tahun lah. Maksudnya udah lumayan jalan Mas. Terus sekarang ada berapa karyawan? Oh baru keluar. Oh baru keluar 1. Terus oh ini gimana sih Mas keluar nih bosnya ya, mana bosnya ya? Terus sekarang sendirian apa gimana? Oh terus berarti selama 5 tahun tadi ya, 5 tahun paling banyak punya berapa karyawan? Saya analisa dulu. Baru 2. Sempet nyukur berdua atau bertiga sama karyawan? Oh berdua. Berarti selama 5 tahun baru punya kurang lebih, maksudnya pengalaman punya teman tim 2 ya, kurang lebih itu ya. Dan terakhir itu ya, sakitnya tuh aku mau nyanyi boleh apa ya, nyanyi apa ya, surah konser lah tuh dikadal sampai pengen nyanyi Pak aja. Aduh berarti kembali ke laptop Pak. Jadi saya analisa 5 tahun nyukur terus paling banyak punya 2 karyawan ya kurang lebih ya. Terus tapi Mas Bro keluarnya baik-baik lah ya, nggak ada ini ya, berarti aman lah ya Bro ya, aman ya Bro ya. Nanti takutnya dilempar apa di sini. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana sistem pembagian hasil gaji untuk partner supaya sama-sama nyaman antara owner dan partner? Ya, itu jawabannya Pak Sarto juga bagus juga. Oke ya, nah antara pembagian hasil gaji itu satu kita harus lihat di wilayah kita loh Mas. Dari tarif berapa, ya kan? Terus keramaiannya juga gimana, ya? Itu kembali ke kebijakan Pak. Kebijakan si pemilik usaha yang penting ikhlas. Gue ngapa gajinya gede nih kalau ikhlas. Oke ya. Pertama tuh harus lewat inisiatif kita, keikhlasan kita. Yang saya tadi bilang memanusiakan manusia. Oke. Ini di sini ada karyawan saya satu namanya Mas Mio. Ya Mas Mio ya, sumama maksudnya bener enggaknya Masnya jawab aja lah ya. Kalau di tempat itu di tempat Pak Sarto mau diaplikasikan silakan. Karena aku ikhlas lah. Ya kan Pak? Pak Sarto gaji 50-50, uang makan 20. Kan ikhlas Pak Sarto. Dan karyawannya bisa sampai 10 tahun, 12 tahun. Tapi ada tambahan lagi Bro, karena mempunyai jiwa kepemimpinan, karisma. Itu Bro, nilai plusnya. Mas Bro bisa mempraktekkan apa yang Pak Sarto sampaikan, tapi belum tentu bisa menjalankan. Kembali lagi ke perkuat karakter kepemimpinan, ya kan? Karakter yang baik-baik, ya kan? Supaya teman-teman kita betah kerja kita. Dan malah nanti kerja melu kepenak, kerja melu lah pada datang sendiri Mas. Oke ya. Dan tambahan lagi kalau di tempat saya, ini kalau tempat saya Mas Sarto ya. Jadi ini nggak perlu ditiru, nggak apa-apa. Semua mau ditiru juga boleh, silakan. Kalau tempat saya ada gaji pokok 80.000 Pak. Walaupun dia nyukur 1-2 kepala, tetap dapat 80.000. Kalau rame, bagi hasilnya 50-50, uang makannya 20. Mas Mio bener apa enggak? Ya kan? Kalau Masnya contoh ya kerja di tempat aku, dari jam contoh sehari lah kerja, Mas jadi nyukur 1 buat kamu 80.000. Kenapa Mas Dedi seperti itu? Karena saya memanusiakan manusia dan saya pernah ikut kerja wong orang kepenak, ya kan? Terus saya berpikir gimana caranya supaya karyawan saya betah. Oke, kamu kerja di tempat saya, tak kasih gaji pokok 80.000. Buat apa Mas Dedi? Buat mengganti waktu kamu supaya kamu kerjanya tenang. Kalau ramai silahkan bagi hasil. Kalau sepi kamu gak perlu khawatir, dapat uang 80.000. Silahkan digunakan sebaik mungkin sebisa kamu. Karena saya mampunya segitu. Kalau tempat saya seperti itu Mas. Tapi kembali karena ikhlas dan siap berkorban, dan itu membuat rezeki kita makin lancar. Amin. Oke ya, seperti itu ya. Ini bisa, oke. Ya cukup jawabannya Mas ya. Nanti mampir aja ke Dedi Pensil. Oh, tapi saya lupa loh Mas. Beli apa? Beli mesin clipper ya. Yang apa? Yang super taper. Oh iya, teringat-ingat nanti Mas. Kayaknya saking banyaknya pelanggan jadi lupa ya Pak ya. Oke, terima kasih Mas Bro ya. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Yang pintu memiliki kunci. Menurut Dedi Pensil, apakah kunci kesuksesan dalam bidang pangkas rambut?
Kalau untuk membuka kunci yaitu bentuk tim. Kan membentuk tim dalam arti jenengan sudah punya skill kan? Nah, sudah punya skill, berarti jenengan tinggal mengarah ke depannya. Skill sudah punya. Kita kembali ke poin yang berapa itu tadi untuk menabung. Dengan jenengan menabung, insya Allah nanti itu jenengan bisa berangan-angan atau bisa punya planning. Tadi disampaikan Mas Didi, 1-2 tahun saya puasa tidak masalah. Pengen apa ditahan dulu, karena sudah punya planning. Pengen buka sendiri intinya kan seperti itu kan. Nah, alhamdulillah saya punya anak buah itu hampir berapa sudah pada mandiri semua Mas Didi. Mantap ya, alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Mantap Anak buah saya itu sudah pada mandiri semua. Itu bagi kami itu sangat satu kebanggaan diri Mas. Iya Pak ya. Nah, saya yakin tujuannya panjenengan untuk kedepannya 1-2 tahun ke depan pasti ingin mandiri. Kuncinya apa? Kuncinya tadi yang disampaikan banyak hal oleh Mas Dedi terkait dengan harus rajin menabung, terus memang harus punya planning ke depan. Planning ke depan itu harus jelas. Saya di Jakarta merantau 10 tahun. Saya planning saya di usia yang ke-30 tahun saya harus pulang. Alhamdulillah saya pulang di usia 30 tahun. Jenengan juga harus seperti itu. Ikut Mas Wawan. Berapa tahun kemudian jenengan harus prinsip. Di tahun berapa saya harus punya mandiri. Kuncinya tadi banyak disampaikan oleh Mas Dedi, itu seperti itu. Coba tambah sedikit ya. Ya, ini buat introspeksi Masnya ya. Ya. Mau kasih masukan sedikit, tapi bukan berarti saya menggurui ya, cuman sekedar masukan ya. Jadi kunci sukses yang Masnya cari ya untuk saat ini ya Mas ya. Yang paling penting Mas Bro harus membuktikan ke Mas Wawan. Ini pegang Bro. Pertama, sebelum ke arah sukses membuka banyak cabang atau berkembang, Masnya harus membuktikan dulu ke Mas Wawan, bosnya, harus pantas kerja bareng Mas Wawan. Harus itu ya, membuktikan saya pantas kerja bareng Mas Wawan. Saya mau belajar profesional, saya mau belajar disiplin, saya mau belajar yang baik-baik untuk ke depan supaya saya pas lagi buka usaha sendiri, saya udah bisa dalam catatan profesional sesuai standar untuk ke arah yang lebih baik. Paham ya? Pertama Masnya harus membuktikan kualitas diri ke Mas Wawan untuk kunci suksesnya. Oke ya? Kerjanya harus ikhlas. Anggap seperti usaha sendiri. Oke? Nah setelah itu, kalau seumpama Mas Wawan, Bro, kerjanya komik banget, kowe pasti ada kesempatan sukses. Lah itu Bro, kita butuh pembuktian dari bos kita bahwa kita pantas sukses. Di tempat bos kita anggap tempat usaha sendiri. Supaya apa? Supaya pas kita punya usaha cukur, kita sudah melakukan strategi itu di tempat bos kita. Jadi dari kita tinggal mengaplikasikannya ulang, nunggu momentum yang tepat dan nunggu modal. Sementara paham ada gambaran nggak? Ada ya. Jadi sebelum Masnya pengen mendapat pengakuan dari teman-teman yang lain, Mas Bro sukses usahanya, bos ini keren ini, Mas Bro harus mendapatkan pengakuan dari bosnya dulu. Di zamannya saya kerja dulu Pak Sarto, saya di Moro Barber dulu ada 5 cabang franchise. Ada sekitar kalau nggak salah ya, ada lupa 25 atau mungkin 20 lah dulu karyawannya. Setiap outlet kan sip-sipan. Aku punya misi Pak Sarto, serius nih, nggak dikarang-karang. Aku punya misi. Suka banget gua ke temen ya. Aku anyaran gua pada keren-keren temen ya. Anak singan Jogja, Wonosobo. Dulu tukang cukur tuh jarangnya dari lokal Pak. Jogja, Wonosobo, Kebumen, lah pokoknya jarangan lokal lah. Itu buat tantangan saya Mas. Misi saya pengen diakui bos saya di situ. Serius Pak, ini misi saya Mas. Iya. Jadi walaupun kerja saya udah punya misi Pak, Iya. saya pengen diakui sama bos saya kalau saya layak kerja sama dia, Iya. dan dia bangga punya saya. Iya. Sumpah demi Allah Mas, bos saya WA ke saya, Mas Dedi, cuman Mas Dedi karyawan saya yang ibaratnya Terbaik. ya bukan terbaik, yang beda dengan Mas Dedi. Dan sekarang karyawan saya yang paling bekerja paling baik cuma Mas Dedi. Seperti itu Bro. Masnya harus bersungguh-sungguh pengakuan dulu dari bos kita. Ikhlas, maksimalkan ya. Anggap seperti usaha sendiri. Jadi nanti kebiasaan Mas. Oke ya. Paling kunci suksesnya menurut saya buat Masnya paling penting pengakuan dari Mas Wawan bahwa Masnya layak sukses. Iya. Dan jangan lupa juga Bro, balas budi. Iya. Ya. Harus tahu etika. Kalau udah mau buka ya izin baik-baik, jangan bandingin harga, jangan apa, karena apa? Sekali melukai
bakal lambat perkembangannya. Iya. Jangan melukai orang kalau pengen dilukai. Oke, bro, tepuk tangan buat Mas Bro. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih. Oke, siap. Pertanyaan saya, bagaimana cara menciptakan manajemen SDM yang baik untuk tumbuhkan loyalitas partner kerja dalam dunia barbershop? Kalau manajemen SDM itu kembali kepada individu masing-masing. Satu contoh, kalau kita mencari karyawan paling tidak kan kita harus tahu SDM-nya dulu. Nah, sementara yang kita butuhkan itu bukan SDM murni loh. Yang kita butuhkan itu skillnya. Kadang-kadang SDM-nya tinggi tapi skillnya rendah, itu kita nggak masuk kategori Mas. Nah, itu seperti itu. Yang pasti kalau ini lengkap semua dengan SDM dan skill, jadi kan harus seleksinya harus agak ketat. Seperti itu Mas Dedi. Itu keluar masuk karyawan pas itu kan pasti banyak kan, udah keluar masuk antara itu berapa tahun ini udah ketemu banyak karyawan dari yang nggak jujur, yang jujur dan masih kan itu kan. Alhamdulillah. Makanya dari awal kalau saya melihat itu karakternya dulu. Karakter ini kan masuk kan? Iya betul. Perkuat karakter bagus kan? Iya, masuk kan? Saya utama itu sekali kalau saya ingin mencari partner kerja, saya lihat dulu karakternya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kan, nanti kan justru kita yang akan membantu Mas. Untuk membentuk manajemen karakter itu paling sulit Mas. Itu sama saja merubah mindset seseorang, merubah pola pikir seseorang itu paling sulit Mas. Loh, kebiasaan saya kok dirubah sama panjenengan itu sangat sulit Mas. Tapi kan kebiasaan yang buruk kita positifkan. Nah, betul. Nah, itu justru tantangan Mas Didi bagi kami. Kalau misalnya kayak jenengan, nah itu PR bagi panjenengan. Kalau panjenengan nanti punya anak buah, sing angel, sing mangkate awan, sing bener, ya PR panjenengan itu harus bisa merubah manajemen pola pikir seseorang itu Mas. Nah, itu kembali yang tadi saya sampaikan, berarti kembali kepada individu masing-masing. Oh iya, benar. Tantangan ya Pak ya, yang harus diselesaikan ya. Iya, makanya alhamdulillah saya itu punya anak buah rata-rata 10 tahun ke atas. Ya. Alhamdulillah itu Mas, saya yakin. Jadi itu kita kembali, kita harus komunikasi harus bagus Mas. Seperti itu. Nah, terkait dengan pembentukan karakter, manajemen karakter itu termasuk bagian dari kita Mas, dari panjenengan itu. Nanti kalau sudah anak buah banyak, karakter orang kan beda-beda. Ya tantangan bagi panjenengan untuk merubah mindset seseorang, ya di situ Mas. Dan itu tadi juga banyak banget itu disampaikan sama Mas Dedi itu. Ini padahal baru pondasi lantai pertama loh Pak. Belum nanti ada ilmu pondasi lantai 2, lantai 3. Kokoh. Karakter itu bagian dari tema pada siang hari ini Mas. Oke ya. Ini Pak, coba baca dulu sebentar. Bagaimana cara menciptakan manajemen SDM yang baik untuk tumbuhkan loyalitas partner kerja dalam dunia barbershop? Saya analisa dulu Mas ya. Masnya buka udah berapa lama Mas? Kurang lebih? Lumayan jalan ya. Dan selama 2 tahun dapat punya karyawan berapa atau berapa? Pernah paling banyak karyawannya berapa? 2. Sekarang masih? Sekarang Pegang sendiri. Kenapa? Ya mungkin karena saya sibuk juga di luar dan nggak kekontrol, jadi banyak yang merasa ya makanya saya di sini bertanya tentang itu. Oke, siap. Tapi Masnya bisa nyukur? Oh, bisa nyukur ya. Oke, siap. Jadi gini Mas Bro ya, ini salah satunya ya Pak ya. Jawabannya banyak banget lah Pak. Kita cari yang termudah aja Pak ya. Ini gimana Pak? Poin ini aja. Jadi bagaimana cara menciptakan manajemen SDM yang baik untuk tumbuhkan loyalitas partner kerja kita dalam dunia barbershop? Oke Pak. Oke, kalau Masnya seumpama sibuk menciptakannya sendiri itu nggak mungkin. Oke ya, mampir aja ke tempat saya. Ya, nanti kan ada beberapa anak didik ya Mas. Ini ada alam didik, kenalan sendiri saja, barangkali cocok Pak. Kalau menciptakan kayaknya Masnya nggak ada waktu kan? Ya kan? Ada 2 solusi Pak. Punya jaringan yang bisa itu pelatihan kursus. Ya, walaupun nanti dipoles sendiri. Karena di tempat kursus itu kan biasanya kan dasar. Cuma kan kita nanti kan tambahin kriteria kita yang SDM yang mau aplikasikan di tempat kita seperti apa kan kita kombinasikan loh Mas. Jadi Masnya bisa mampir ke tempat saya, kabar Mas, jadi ada SDM enggak? Oh ini ada 4, dari ini silahkan coba, ini nomornya. Biasanya seperti itu Pak. Cuman emang kadang biasanya antri bro. Kadang ada SDM, contoh di tempat saya ada yang kursus 4, cuman udah dipesen Mas. Tapi untuk menciptakan itu Masnya bisa kabar ke saya.
Tapi kalau seumpama bisa menciptakan sendiri, silakan nggak masalah. Tapi sementara paling kalau menciptakan sendiri harus orang terdekat mas. Yang masnya, oh kayaknya diatur sama saya bisa nih. Kalau masnya menciptakan sendiri tapi belum kenal orangnya, percuma mas. Nanti diajarin cerewet, dikira kita mentak-mentak, dikira kita salah, padahal kan enggak. Jadi masnya nanti ya kapan-kapan semua butuh karyawan, WA saya saja. Barangkali ada yang berjodoh untuk alumni saya buat tempat masnya. Tapi dalam catatan tetap dipoles sendiri supaya masuk kriteria di tempat kerja masnya. Terus tambah lagi supaya timbul loyalitas kerja dalam dunia barbershop. Itu sudah saya jelaskan bro. Kalau bisa masnya satu, yaitu memanusiakan karyawan. Masnya sini mas, bentar mas. Pak satu pinjam mic-nya. Masnya pernah kerja ikut orang enggak? Belum pernah. Tapi sebelumnya pernah kerja enggak? Pernah kerja. Mau dia kerja di bidang apa yang ikut orang? Kalau ikut orang saya belum pernah. Belum pernah. Terus? Saya sebelumnya di Kementerian Agama. Oh, di mantep ya. Tapi seumpama masnya, ini tak hipnotis dulu ya. Nanti hitungan ketiga tidur. Tapi seumpama masnya belum pernah kerja, tapi membayangkan bisa enggak? Seumpama lo ya. Namanya orang kerja enak enggak mas? Enggak enak. Alasannya kenapa? Ya, apalagi kalau kita bertemu dengan partner yang tidak laras dengan kita. Iya. Pasti. Iya. Terus satu lagi. Kalau masnya seumpama, ini seumpama kan ya, kita boleh berandai lah ya. Seumpama, masnya jadi karyawan, kepengin punya bos yang seperti apa? Seumpama, ini seumpama kan perlu kan? Apa? Pengennya apa? Satu contoh aja. Enakan ya. Jadi gini mas, ini jawaban tambahannya untuk tumbuhkan loyalitas partner kerja dalam dunia barbershop. Jadi kita juga harus kepenakan juga mas sama karyawan kita. Tapi dalam catatan kita harus juga bisa menegur. Oke kurang benar bro. Harus punya jiwa kepemimpinan tadi mas. Jadi faktor-faktor yang saya sebutin tadi itu penting banget mas. Harus punya jiwa kepemimpinan, ngambil keputusan. Aku kepenakan dari gue, tapi ya di saat jam kerja ya ayo profesional. Di luar kita teman. Seperti itu harus ada timbul belajar itu mas, acting, kepemimpinan. Kalau masnya ibaratnya apa ya, terbukti ibaratnya bisa memimpin, seumpama kepenakan, memimpin dan ikhlas, pasti pada betah lah mas. Paling ujung-ujungnya, mas aku nyuwun sewu pamitan ya mas ya. Pasti ada kayak gitu, mau mandiri. Biasanya naik fungsi kepenakan ya mas ya, kepenakan terus memperhatikan karyawan, keluar paling mandiri mas. Biasanya, iya apa enggak? Kebanyakan loh ya. Jadi kebanyakan naik bosnya kepenakan terus gigi. Biasanya matunya gue mandiri pak. Soalnya pindah belum tentu dapat bos yang sama seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lain yang seumpama pengen jadi bos barbershop ya, bayangnya di sini jadi karyawan kepriwe, kepengennya apa. Tapi kita juga harus ngambil sikap. Oke, karena kita pemilik usaha, kita udah ngeluarin modal. Sana dapat kerjaan, kita juga dapat penghasilan untuk operasional, tapi harus ngikutin aturan kita. Tapi jangan lupa toleransi bro. Jangan anggap robot bro. Mas Mio libur di tempatku berapa hari boleh? 1 minggu boleh? Yang penting nggak apa? Ngabarin ya. Ya kan? Ini jadwal berangkat kerja. Mas Dedi, aku mau ikut acara ke Bandung. Oke silahkan. Mas Dedi, libur 3 hari silahkan. Tapi kerja harus profesional. Kalau pengen gak dikritik. Seperti itu bro. Jadi usaha kita bro ya, mencerminkan kepemimpinan kita. Kalau kita bisa memimpin pasti bakal bertahan. Tapi kalau kita nggak bisa memimpin dan nggak bisa membuktikan ke diri sendiri, aku punya kualitas, tapi nggak bisa membuktikan, ya nggak bakal bisa pak. Jadi introspeksi diri, belajar dari diri sendiri dulu bro. Jangan apa ya terlalu jauh dulu lah. Aku pengen jadi bos, jangan. Taklukkan rasa malas, buktikan. Buat orang tua apa keluarga kita seneng usaha jalan, bisa merekrut karyawan. Dari yang pelan-pelan dulu aja lah mas. Sebetulnya mas, ini kalau diterusin sampai maghrib mas. Oke ya silakan diterima itu mas, tepuk tangan bro. Ini, oke mas ya. Ini, sorry mas. Oke siap ya. Oke ini nama Mas Heri KSCKB. Ini saya belum hafal banget ya. Insya Allah nanti pasti hafal ya mas. Ini komunitas seni cukur Kecamatan Belik ya. Ini pertanyaannya, apa keunggulan produk Lumi dibandingkan produk lain? Oke ya, saya jawab satu-satu dulu. Nih, keunggulan produk Lumi dengan produk lain salah satunya, kalau kita investasi uang, alangkah baiknya yang bergaransi atau tidak. Kalau nggak bergaransi, uang kita, coba ya, uang Luminero ya, 695.000, semua rusak. Siapa yang rugi? Servis sendiri, dan yang paling susah komponennya bro. Oke ya,
Kalau mesin Wima, Kimei itu bisa diperbaiki seumpama konslet. Tapi kalau komponen tuh ada serinya masing-masing bro. Belum tentu tipe A dan tipe yang sama komponennya sama karena beda produksi biasanya bro. Karena kadang ada saklar ya dimasukin di tipe ini masuk, di tipe ini nggak masuk, itu karena beda produksi bro. Jadi keunggulan Lumi dibanding dengan produk lain, investasi uang emasnya aman. 1 bulan rusak ganti baru, 2-7 bulan garansi komponen kebakar, baterainya lowbat, saklarnya, levernya rusak, dapat komponen baru, ongkos kirim gratis, barang sampai rumah. Kalau bingung bawa toko saya. Mas bro, ada yang pernah beli Lumi yang Pemalang siapa mas? Garansinya bener? Ganti baru? Iya dulu pernah beli konsleting, langsung dapat baru. Ada bonusnya enggak? Ada bonus apa? Udah garansi dapat bonus. Gila apa enggak bro? Kalau bingung bawa toko. Di buku garansi ada nomor HP yang dihubungi. Uang investasi masnya aman, paham? Makanya nanti beli ya. 1 atau 2 ya. Oke. Yang kedua lagi ini ada tambahan pertanyaan. Dan apa alasan yang membuat Lumi pantas untuk dimiliki? Karena Lumi ingin berbagi dengan tukang-tukang cukur di Purbalingga dan sekitarnya. Buktinya dia mengeluarkan mesin untuk berbagi-bagi. Berarti kan melihat kita bro, ya kan? Walaupun Lumi ibaratnya dia brand Indonesia mas, PT CV-nya di Bandung, yang punya orang Bandung mas, tapi sekarang di Australia. Kurang lebihnya loh ya. Jadi ini intinya mantep lah mas. Tadi sampai mana ya? Dan alasannya buat Lumi pantas dimiliki karena mau berbagi dengan tukang cukur itu bro. Yang lain juga loh bro. Bener-bener intinya walaupun brand lokal tapi rakitan Cina sih mas. Jadi emang rakitannya Cina cuman brandnya lokal. Yang punya orang Bandung itu tadi mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi paham ya? Oke, diserah terima kasih Mas Sarto. Oke, selamat dari mesin Kimei ya. Oke, tepuk tangannya buat Mas bro. Oke, ini seneng apa enggak ikut acara ini jauh-jauh dari Pemalang, nggak nyangka kan? Nggak ada settingan sama sekali kan? Rezeki kan ya? Oke, karena maksudnya juga niatnya tulus, pengen kenal, pengen silaturahmi dan berbagi. Oke ya? Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Wiban di Belik. Ini sebagai bentuk kerjasama antar paguyuban juga, dan alat ini bisa dipakai untuk teman-teman paguyuban sepakar untuk kegiatan apa ini silakan. Untuk penyerahan pertama silakan ke ini dulu, ke Pak Ketua dulu. Nah untuk Pak Ketua nanti terimanya ke Mas Aji. Oke, ini buat paguyuban ya bro ya, buat kenang-kenangan dari kita udah pernah collab ya untuk sepakar. Ini mesin luminaire Pak, silakan. Di foto dan tepuk tangan bro untuk brand Urip dan Sepakar untuk bersama kita. Ini buat teman-teman ada cuk nyanyi ya undang jadi pensil, nyanyi juga bisa. Jangan lupa ya bro, MC juga bisa. Ini buat Mas, iya dikasih gini foto juga. Oke bro, ini buat Mas Bro Wawan. Oh ini buat paguyuban cuma perwakilan Mas Wawan ya. Oke. Oke, ini Lumi Slik. Lumi Slik. Oke, silakan Mbak. Oke, tepuk tangan bro buat kita semua. Kita diterima ya oke? Oke, silakan. Apa mungkin ada kata-kata sedikit? Mas Sarto kasih mic. Itu buat ini hubungan antara brand Urip dan Sepakar untuk kerjasamanya. Untuk mungkin apa ya kedepannya atau gimana, ngasih masukan 1 menit atau 2 menit lah gitu untuk mempersingkat waktu. Oke silakan Mas Sobat. Jangan pembukaan kelamaan ya Mas ya. Oke siap, nanti dikira ulang lagi nanti. Oke silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Didi dan Pak Sarto yang sudah berkenan hadir untuk kerjasama di Paguyuban Sepakar. Mudah-mudahan ya kedepannya kita saling bersinergi untuk berbagi ilmu ataupun berbagi apapun yang bermanfaat untuk anggota Sepakar dan semua yang ada di peserta workshop pada setelah itu. Oke, tepuk tangan buat kita semua bro yang sudah hadir bro. Oke, silakan diterima. Mungkin Mas Aji tambahin, mau tambahin. Oke, saya ucapkan terima kasih dari Mas Dedi sama Pak Sartono yang sudah berkenan hadir di acara kami.
bertepatan dan ulang tahun Spakar. Semoga Lume yang dikasihkan ke Pak Guyuban kami Spakar bisa bermanfaat untuk mengupgrade atau menaikkan kualitas tuang cukur dari Spakar. Oke, terima kasih Mas. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mas ya. Salam satu gunting. Semangat! Salam satu gunting. Mantap! Salam satu gunting. Semangat! Salam satu gunting. Mantap! Tepuk tangan! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.